Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas program linear tentang masalah transportasi. Nah, beginilah tabel awal masalah transportasi. Barang dikirim dari 3 sumber dan ditransportasikan ke 3 tujuan. Biaya masing-masing perjalanan berada di kotak-kotak kecil. Misalnya, biaya perjalanan dari pabrik W ke gudang A adalah 20. Biaya perjalanan dari pabrik W ke gudang B adalah 5. Biaya perjalanan dari pabrik W ke gudang C adalah 8, dan seterusnya. Di bagian bawah ada jumlah kebutuhan atau demand. Di paling kanan ada banyak barang yang dapat disuplai, atau dalam kasus kita kapasitas pabrik. Keduanya jumlahnya harus sama, yaitu 200. Nah, tujuan kita adalah mencari banyak barang di masing-masing tempat yang menghasilkan biaya minimum. Pertama, caranya adalah cari solusi awal. Kita mulai dari kotak di sebelah kiri, di atas, diisi dengan melihat kebutuhan dan supply. Dan pilih angka yang paling kecil. Nah, di antara 90 dan 50, nilai yang paling kecil adalah 50, sehingga kita tulis 50. Sehingga sekarang kebutuhan menjadi terpenuhi, sedangkan supply yang tadinya 90 menjadi 40. Kemudian kita bergerak ke kotak selanjutnya, kita bisa bergerak ke bawah atau bergerak ke samping kanan. Tapi kita tidak akan bergerak ke bawah karena kebutuhan sudah terpenuhi. Sehingga kita bergerak ke kanan. Di kotak ini, kolom ini kebutuhannya 110, sedangkan supply-nya 40. Kita pilih yang paling kecil, yaitu 40, kita tulis 40, sehingga kebutuhannya yang tadinya 110 menjadi 70, dan supply-nya yang tadinya 40 menjadi selesai. Kemudian kita bergerak lagi ke kotak selanjutnya, kita bisa bergerak ke bawah atau bergerak ke samping kanan. Kita tidak akan bergerak ke samping kanan karena supply-nya sudah selesai. Kita bergerak ke bawah. Kita lihat kebutuhannya adalah 70 dan supply-nya adalah 60. Kita pilih angka yang paling kecil yaitu 60, kita tulis 60. Sehingga kebutuhannya yang tadinya 70 menjadi 10 dan supply-nya menjadi selesai. Kita lanjutkan ke kotak selanjutnya. Kita bisa bergerak ke bawah atau ke samping kanan. Kita tidak akan bergerak ke samping kanan karena supply-nya sudah selesai. Jadi kita bergerak ke bawah. Kita lihat kebutuhannya 10, sedangkan supply atau kapasitas pabriknya adalah 50. Kita pilih angka yang paling kecil yaitu 10, sehingga kebutuhannya menjadi terpenuhi, sedangkan supply-nya yang tadinya 50 menjadi 40. Kita bergerak ke kotak selanjutnya, satu-satunya jalan adalah ke kanan. Kita lihat kebutuhannya 40 sama dengan supply-nya 40, sehingga kita tulis 40, sehingga kebutuhan maupun supply-nya sama-sama impas, selesai. Setelah solusi awal ditemukan, langkah selanjutnya adalah menghitung R dan K. R adalah nilai untuk baris, dan K adalah nilai untuk kolom. R1 selalu dibuat sama dengan 0, sedangkan R dan K yang lain dihitung dengan cara membuat persamaan R plus K sama dengan C. Dengan C adalah
biaya transportasi. Rumus ini hanya berlaku untuk kotak yang ada nilainya. Misalnya di kotak ini, kita punya persamaan 0 plus K1 sama dengan 20. Sehingga K1-nya adalah 20. Di kotak ini, kita mempunyai persamaan 0 plus K2 sama dengan 5, sehingga K2-nya adalah 5. Di kotak yang ini, kita mempunyai persamaan R2 plus 5 sama dengan 20, sehingga R2-nya adalah 15. Di kotak ini, kita mempunyai persamaan R3 plus 5 sama dengan 10, sehingga R3-nya adalah 5. Di kotak yang ada nilainya terakhir ini adalah mempunyai persamaan 5 plus K3 sama dengan 19, sehingga K3-nya adalah 14. Nah, setelah tadi kita mengurusi kotak yang memiliki nilai, sekarang kita akan mengurusi kotak yang kosong. Di kotak yang kosong ini, kita bisa menghitung indeks perbaikan dengan menggunakan persamaan I sama dengan C min R min K. Ingat bahwa penghitungan indeks perbaikan hanya untuk kotak yang kosong. Misalnya di kotak ini, indeks perbaikannya adalah 15 min 15 min 20 sama dengan min 20. Di kotak ini, indeks perbaikannya 25 min 5 min 20 sama dengan 0. Di kotak yang kosong selanjutnya ini, kita menghitung indeks perbaikannya 8 min 0 min 14 sama dengan min 6. Di kotak yang kosong terakhir, indeks perbaikannya adalah 10 min 15 min 14 sama dengan min 19. Nah, kita perhatikan bahwa kita mempunyai indeks perbaikan yang negatif, sehingga solusi belum optimal. Setelah indeks perbaikannya dihitung, kita bisa membuat loop atau putaran. Putaran ini berawal dari indeks perbaikan yang paling negatif. Di antara 0, min 20, min 19, min 6, yang paling negatif adalah min 20. Sehingga min 20 ini adalah titik tolak putaran. Dan kita beri tanda plus di sini. Selanjutnya, lihat kotak yang sebaris dengan titik tolak dan pilih yang ada nilainya atau isinya, yaitu 60. Kita beri tanda minus di sini. Kita juga melihat kotak-kotak yang sekolom dengan titik tolak dan pilih yang ada nilainya, yaitu 50. Kita beri tanda minus juga di sini. Untuk mendapatkan putaran persegi, maka kita juga butuh kotak ini. Kita beri tanda plus di sini, sehingga jadilah putarannya seperti ini. Dari tanda plus ke tanda minus, ke tanda plus ke minus lagi. Lalu perhatikan dua kotak yang bertanda minus, 50 dan 60. Pilih di antara dua ini yang paling kecil nilainya. Dalam kasus kita, yang paling kecil di antara 50 dan 60 adalah 50. Sehingga kedua nilai ini dikurangi 50. Sedangkan dua nilai yang lain ditambah 50. Sehingga yang tadinya 50 menjadi 0, dan yang tadinya 60 menjadi 10. Sedangkan 40 ditambah 50 menjadi 90. Dan kotak ini menjadi 50, karena memang tadinya tidak ada nilainya. Dengan operasi yang barusan,
perhatikan bahwa kita mendapat nilai-nilai yang baru dalam putaran tersebut. Misalnya 0, 90, 50, 10 adalah nilai-nilai yang baru. Karena nilai-nilainya baru, maka kita beralih ke tabel yang baru pula, ke tabel 2. Lalu kita ulangi lagi langkah-langkah yang persis pada tabel 1 tadi. Pertama kita hitung R dan K. Ingat bahwa penghitungan R dan K hanya pada kotak yang ada nilainya. R1 selalu kita buat 0, dan nilai R dan K yang lain didapatkan dari persamaan R plus K sama dengan C. Dengan C adalah biaya transportasi. Misalnya kotak ini kita mempunyai persamaan 0 plus K2 sama dengan 5, sehingga K2 sama dengan 5. Di kotak yang ada nilainya selanjutnya adalah ini yang bisa kita hitung. Kita mempunyai persamaan R2 plus 5 sama dengan 20. Sehingga R2-nya adalah 15. Dan seterusnya prosesnya seperti ini. Selanjutnya, kita hitung indeks perbaikan. Ingat bahwa penghitungan indeks perbaikan ini hanya untuk kotak yang kosong. Saya sarankan indeks perbaikan diberi warna yang berbeda dengan nilai alokasi, sehingga tidak menyulitkan kita. Indeks perbaikan didapatkan dengan menggunakan persamaan I sama dengan C min R min K. Misalnya di kotak yang kosong pertama ini, indeks perbaikannya adalah 20 min 0 min 0 sama dengan 20. Di kotak ini, indeks perbaikannya 8 min 0 min 14 sama dengan min 6. Dan seterusnya begini prosesnya. Nah, perhatikan bahwa kita masih mempunyai indeks perbaikan yang negatif, yaitu min 6 dan min 19, sehingga solusinya belum optimal. Dari indeks perbaikan yang negatif ini, kita bisa membuat loop atau putaran. Putaran berawal dari indeks perbaikan yang paling negatif. Di antara min 6 dan min 19, yang paling negatif adalah min 19. Sehingga min 19 ini adalah titik tolak putaran. Dan kita beri tanda plus. Selanjutnya kita lihat kotak-kotak yang sebaris dengan titik tolak, dan kita pilih yang ada nilainya. Nah, menariknya di sini kita memiliki dua kotak yang ada nilainya, yaitu 50 dan 10. Tapi kita pilih 10 karena kita jika memilih 50, kita tidak akan mendapatkan putaran persegi. Mengingat di atas dan di bawah nilai 50 tidak ada nilai apapun. Sehingga kita pilih 10 dan kita beri tanda minus. Lalu kita juga melihat kotak-kotak yang sekolom dengan titik tolak. Kita pilih yang ada nilainya, yaitu 40. Dan kita beri tanda minus juga. Untuk mendapatkan putaran yang persegi, kita membutuhkan kotak ini, dan kita beri tanda plus. Sehingga jadilah putarannya seperti ini. Dari tanda plus ke tanda minus, ke tanda plus dan ke minus lagi. Perhatikan dua kotak yang bertanda minus, yaitu 10 dan 40. Pilih yang paling kecil nilainya. Di antara 10 dan 40, yang paling kecil adalah 10.
sehingga kedua nilai ini dikurangi 10. Sedangkan dua kotak yang lain ditambah 10. Sehingga yang tadinya 10 menjadi 0, dan 40 tinggal 30 karena dikurangi 10. Lalu kotak yang bernilai 10 menjadi 20, dan kotak ini menjadi 10 karena memang tadinya tidak ada nilainya. Nah, kita baru saja mendapatkan nilai-nilai yang baru lagi karena operasi barusan, seperti nilai 0, 10, 20, 30. Nah, sehingga kita beralih ke tabel yang baru, tabel ketiga. Kemudian proses diulangi kembali sampai mendapatkan indeks perbaikan yang positif. Nah, silakan proses dicoba dilanjutkan. Nanti biaya minimum didapatkan dari jumlah barang yang dialokasikan dikali biaya masing-masing. Misalnya pada tahap ini sementara biayanya adalah 50 kali 15 tambah 90 kali 5 tambah 20 kali 10 tambah 10 kali 10 tambah 30 kali 19 sama dengan 2070. Nah, biaya ini masih biaya sementara karena masih bisa ditekan lagi dengan mengulangi proses sampai menemukan indeks perbaikan yang positif. Jika sudah menemukan indeks perbaikan yang positif semua, maka proses berhenti karena sudah mendapat biaya yang minimum. Silahkan dilanjutkan sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.